Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Inovasi Pendidikan dan Globalisasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai difusi, diseminasi, dan proses inovasi pendidikan. Saya sebagai pemateri dan seperti biasa dosen pengampu kita yang terhormat Ibu Profesor Dr. Nyayo Khadijah SAG MSI dan Bapak Dr. Muhammad Isnaini MPD. Oke, terlebih dahulu kita akan membahas terkait diseminasi. Diseminasi ini adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan dan dikelola. Nah, sebelum terjadinya sebuah difusi, sebuah penyebaran, maka perlu diadakan sebuah diseminasi agar proses penyebaran tersebut terencana dan terkelola dengan baik. Karena difusi ini adalah proses mengkomunikasikan inovasi melalui saluran dan jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial yang terjadi secara spontan. Nah, keduanya ini antara difusi dan diseminasi inovasi pendidikan ini adalah dua konsep kunci yang berkaitan erat dengan pengenalan dan adopsi di inovasi pendidikan. Nah, difusi inovasi pendidikan adalah proses penyebaran suatu gagasan, produk, atau praktik di kalangan populasi pendidikan yang terdiri dari individu-individu yang berbeda dalam hal status sosial, pengetahuan, dan pengalaman. Secara singkat, kolaborasi antara berbagai pihak dapat memfasilitasi proses difusi, diseminasi, dan keputusan inovasi pendidikan yang lebih efektif. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas terkait proses keputusan inovasi pendidikan itu. Sebelumnya, kita bahas terlebih dahulu proses inovasi pendidikan. Proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan inovasi pendidikan tersebut. Nah, sebelum terjadinya sebuah proses inovasi tersebut dibutuhkan sebuah keputusan agar proses pelaksanaan inovasi itu dapat berjalan dengan baik. Karena sesuai dengan pengertiannya, proses keputusan inovasi adalah proses yang dilalui individu ya, sebagai unit terkecil untuk mengambil keputusan, mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi tersebut. Nah, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambil. Nah, keputusan inovasi ini ada tipe-tipenya loh. Nah, ada 4, yaitu keputusan inovasi opsional, keputusan inovasi kolektif, keputusan inovasi otoritas, dan keputusan inovasi kontingensi. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama dimulai dari keputusan inovasi opsional. Pemilihan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu secara mandiri tanpa bergantung atau terpengaruh dorongan anggota sistem sosial yang lain. Meskipun orang yang mengambil keputusan itu berdasarkan norma sistem sosial atau hasil komunikasi interpersonal dengan anggota sistem sosial lainnya. Jadi, hakikat pengertian keputusan opsional adalah individu yang berperan sebagai pengambil keputusan untuk menerima atau menolak inovasi tersebut. Nah, yang kedua ini keputusan inovasi kolektif. Keputusan inovasi kolektif ini adalah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama dengan kesepakatan antar anggota sistem sosial tersebut. Semua anggota sistem sosial harus menaati keputusan bersama yang telah dibuat oleh sekelompok dari mereka tersebut. Nah, yang ketiga ini keputusan inovasi otoritas. Keputusan inovasi otoritas adalah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan, status, wewenang, atau kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota lain dalam suatu sistem sosial, seperti pimpinannya contohnya seperti sebuah pemimpin dalam sebuah lembaga. Nah, yang terakhir ini adalah keputusan inovasi kontingensi.
yaitu pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi dapat dilakukan setelah ada keputusan inovasi yang mendahuluinya. Contohnya, di sebuah perguruan tinggi, seorang dosen tidak mungkin untuk memutuskan secara opsional untuk memakai komputer sebelum didahului keputusan oleh pimpinan fakultasnya untuk melengkapi peralatan di fakultas dengan komputer. Jadi, ciri pokok dari keputusan inovasi kontingen adalah digunakannya dua atau lebih keputusan inovasi secara bergantian untuk menangani suatu difusi inovasi, baik keputusan opsional, kolektif, maupun otoritas. Jadi secara singkat, difusi, desiminasi, dan proses inovasi pendidikan ini saling berkaitan satu sama lain. Karena menentukan proses penyebaran inovasi pendidikan yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa inovasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan dapat memberikan manfaat yang optimal dalam bidang pendidikan. Oke, baik sekian presentasi dari saya mengenai difusi, desiminasi, dan proses inovasi pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.